Mari kita menyelam ke dalam narasi besar sejarah. Swiss, sebuah kisah tentang keberanian manusia, strategi politik yang cerdas, dan hubungan spiritual dengan salah satu bentang alam paling dramatis di muka bumi, Pegunungan Alpen. Akar kuno, manusia, danau, dan jejak Romawi. Jauh sebelum negara Swiss terbentuk, wilayah ini dihuni oleh suku Helvetii, sebuah klan Celt yang hidup di lembah-lembah subur antara Pegunungan Jura dan Alpen. Mereka adalah masyarakat yang tangguh, namun pada akhirnya harus tunduk pada kekuasaan Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Julius Caesar. Selama masa Romawi, Swiss menjadi jalur transit vital. Bangsa Romawi membangun jalan-jalan melalui celah gunung seperti celah Great Street Bernard, lengkap dengan kuil-kuil untuk memohon keselamatan dari dewa-dewa gunung yang mereka anggap liar dan tak terduga. Keindahan yang kita lihat sekarang, bagi mereka adalah rintangan maut yang diselimuti salju abadi. Dua kelahiran konfederasi, sumpah di bawah langit Alpen 1291. Pada abad ke-13, Kekaisaran Habsburg yang kelak menguasai sebagian besar Eropa mulai menekan wilayah-wilayah di pedalaman Alpen. Mereka ingin menguasai celah Street Gasset, jalur perdagangan emas yang menghubungkan Jerman dan Italia. Para petani dan penggembala di wilayah Hiri, Swiss, dan Unterwalden menyadari bahwa mereka tidak akan selamat jika berjuang sendirian. Pada suatu malam yang dingin di bulan Agustus tahun 1291, mereka berkumpul di sebuah padang rumput tersembunyi bernama Artli. Di sana, dengan latar belakang puncak gunung yang menjulang seperti saksi bisu, mereka mengangkat tangan dan bersumpah demi Tuhan untuk membentuk Genossenschaft, persaudaraan sumpah. Mereka setuju bahwa setiap keputusan harus diambil bersama. Sebuah benih awal dari sistem demokrasi langsung yang unik di Swiss hingga hari ini. 3 zaman pertengahan. Gunung sebagai senjata. Antara abad ke-14 hingga ke-16, tentara Swiss menjadi kekuatan yang paling ditakuti di Eropa. Mengapa? Karena mereka belajar berperang di medan yang mustahil. Dalam pertempuran Morgarten, mereka menjebak satria berbaju besi Habsburg di celah sempit antara lereng gunung dan danau, lalu menghujani mereka dengan batang pohon dan batu besar dari atas tebing. Alam adalah panglima perang mereka. Namun, setelah kekalahan telak dalam pertempuran Marignano pada 1515 di Italia, Swiss mengambil keputusan bersejarah. Mereka memilih untuk netral. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka adalah menjaga benteng rumah mereka sendiri, bukan menginvasi tanah orang lain. 4 zaman pencerahan dan penemuan keindahan. Selama ratusan tahun, Pegunungan Alpen dianggap sebagai tempat terkutuk yang dihuni naga dan iblis. Namun, pada abad ke-18, para ilmuwan dan penyair seperti Albrecht von Haller mulai menulis tentang kemurnian udara, gunung, dan kehidupan sederhana para penggembala sapi Alpen. Dunia tiba-tiba jatuh cinta pada Swiss. Jean-Jacques Rousseau mempromosikan ide kembali ke alam. Pegunungan Alpen tidak lagi dilihat sebagai tembok yang menakutkan, melainkan sebagai katedral alam yang agung. Kota-kota seperti Interlaken, Lucerne, dan Maastricht mulai tumbuh menjadi destinasi wisata bagi kaum aristokrat Eropa yang ingin menghirup udara segar dan melihat gletser dari dekat. Abad ke-19, kelahiran negara modern dan teknik mustahil. Tahun 1848 adalah titik balik utama. Swiss mengadopsi konstitusi federal yang mengubah kumpulan kanton yang longgar menjadi sebuah negara kesatuan yang stabil. Bersamaan dengan itu, revolusi industri masuk, namun dengan gaya Swiss. Penaklukan puncak, insinyur Swiss mulai membangun jalur kereta api yang melawan logika. Mereka membangun rel bergigi Rack Railway yang bisa mendaki kemiringan ekstrem, seperti kereta api ke puncak Gunung Rigi dan Pilates. Keajaiban, Jungfrau Adolf Garzala mengusulkan ide gila untuk melubangi gunung Eiger dan Emmens agar kereta api bisa sampai ke Jungfrau Joch di ketinggian 3.454 meter. Ribuan pekerja bekerja di tengah badai salju dan suhu beku untuk mewujudkannya, menciptakan stasiun kereta tertinggi di dunia yang kita nikmati saat ini. Perang Dunia
Redoubt nasional. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk dan seluruh Eropa jatuh ke tangan Nazi, Swiss tetap merdeka meski dikelilingi musuh. Strategi mereka dikenal sebagai National Redoubt. Jenderal Henry Guisan memerintahkan tentara Swiss untuk meninggalkan kota-kota di dataran rendah jika diserang, dan mundur ke dalam benteng-benteng rahasia di dalam jantung pegunungan Alpen. Mereka memasang dinamit di setiap jembatan dan terowongan gunung. Pesannya jelas, kalian bisa masuk ke Swiss, tapi kalian tidak akan bisa melewati gunung-gunung kami tanpa kehancuran total. Strategi ini dikombinasikan dengan diplomasi, menjaga Swiss tetap damai. 7. Swiss masa kini. Penjaga Gletser. Saat ini, Swiss adalah perpaduan antara teknologi tinggi dan tradisi kuno. Di Basel dan Zurich, laboratorium bioteknologi bekerja menciptakan masa depan. Namun, di wilayah Bernese-Oberland, petani masih menggiring sapi-sapi mereka ke padang rumput tinggi setiap musim panas. Sebuah tradisi yang disebut Alpaufzug. Swiss kini menghadapi tantangan baru. Perubahan iklim. Gletser-gletser agung seperti Gletser Alec mulai menyusut. Bangsa ini sekarang memimpin dunia dalam teknologi ramah lingkungan, merasa memikul tanggung jawab sejarah untuk melindungi alam yang telah memberi mereka kemerdekaan dan kemakmuran selama lebih dari 700 tahun. Penutup, sejarah Swiss adalah bukti bahwa karakter sebuah bangsa dibentuk oleh tanah tempat mereka berpijak. Dari para petani yang bersumpah di padang rumput, hingga para insinyur yang menembus batu granit, rakyat Swiss telah mengubah pegunungan Alpen dari hambatan alam menjadi simbol kebebasan, perdamaian, dan keindahan abadi.